Oke, baik. Selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini kita akan kembali ke kuliah Teknologi Blockchain dan Ekonomi Token untuk mahasiswa S1, Manajemen Bisnis, Telekomunikasi, dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University. Materi sesi 6 ini kita akan berbicara mengenai Ethereum atau orang sering menyebutnya sebagai blockchain versi 2, di mana blockchain versi 1 itu adalah Bitcoin. Ya, mohon maaf. Kuliah ini materinya dibantu didesain oleh industri, yaitu partner kami, yaitu Partner Inc. dan Toko Crypto. Jadi, eh, apa yang akan kita pelajari di materi ini, tujuannya apa? Yang pertama, mengenali sejarah dari Ethereum itu atau blockchain versi 2 tadi, kemudian mengenali atau memahami peran smart contract dan tokenisasi, kemudian memahami keuntungan dari EVM atau kita sebut sebagai Ethereum Virtual Machine, kemudian memahami atau mengerti mengenai kompetitor dari Ethereum secara fundamental, kemudian penggunaan web wallet dan juga a block explorer untuk mengetahui transaksi yang terjadi di dalam blockchain, terutama dalam hal ini adalah Ethereum. Ya, seperti kita ketahui, blockchain akan bisa secara transparan melihat transaksi yang ada. Untuk itu kita butuh namanya block explorer untuk melihat atau menelusuri transaksi apa saja yang sudah ada atau yang sudah terjadi. Secara detail, apa yang kita pelajari yaitu yang pertama mengerti atau memahami mengenai histori Ethereum, kemudian kedua mengerti perbedaan Ethereum dan Bitcoin, kemudian fitur-fitur dari Ethereum, yang keempat bagaimana Ethereum itu bekerja, yang kelima bagaimana apa keuntungan membangun aplikasi dengan menggunakan Ethereum, ya, kemudian timeline Ethereum dari pertama kali berdiri sampai sekarang apa saja yang sudah dialami, kemudian Ethereum merupakan eh, virtual machine blockchain yang paling besar saat ini, ya. Dan beberapa kita lihat kompetitornya siapa saja, ya. Kemudian Ethereum Wallet dan juga yang terakhir adalah Block Explorer atau kita sebut Etherscan, ya. Ini adalah layanan yang kita sebut sebagai Etherscan, ya. Nah, secara umum eh, visi dari blockchain itu kita udah bicara banyak sebelumnya. Ada versi pertama yang hanya untuk apa transaksi keuangan yang direpresentasikan oleh Bitcoin, ya. Ya, terutama isinya adalah transaksi, cryptocurrency, transparansi, immutability, identity, ya. Nah, itu semua dibicarakan di blockchain versi 1. Nah, kemudian muncullah blockchain versi 2 yang lebih advance lagi, di mana kita mulai memikirkan mengenai bagaimana kalau aplikasi blockchain itu bukan hanya untuk transaksi, tapi juga untuk mencatat hal-hal yang lebih umum. Nah, kalau udah mencatat hal-hal yang lebih umum, maka kita mungkin nggak kita membuat suatu program di atas blockchain itu. Maka muncullah fitur smart contract yang memang nanti dibawa oleh Ethereum itu sendiri. Sementara blockchain versi 3, blockchain versi 4 itu adalah masih angan-angan, ya, karena memang blockchain versi 3 kalau rekan-rekan lihat di sini, ini adalah kebanyakan adalah menyelesaikan masalah blockchain trilema yang sekarang masih belum selesai, ya. Blockchain versi 4 adalah bagaimana digunakan secara masif, secara efisien, ya, secara masif sehingga untuk masif harus efisien, ya. Kalau nggak efisien, blockchain itu adopsinya belum akan besar juga karena ada hambatan dari kecepatan, kemampuan, security dan lain sebagainya. Ya. Nah, bagaimana histori dari sejarah dari Ethereum? Jadi kita mulai dari apa itu Ethereum. Kalau Bitcoin didesain untuk membuat catatan yang terdistribusi dari semua node, ya, kondisi yang disetujui oleh semua node, ya, kondisi terakhir transaksi seperti apa, maka Ethereum itu didesain untuk membuat decentralized computer. Ya, di sini bedanya Bitcoin itu hanya fokus ke ledger. Nah, kalau di Ethereum dia fokus ke pemrograman. Bagaimana kita bisa memprogram? Kalau bisa memprogram artinya kita bisa membuat aplikasi di atas apa namanya apa arsitektur atau di atas eh, mindset blockchain, ya.
blockchain dengan segala macam apa namanya kemampuannya, kemudian kita bikin aplikasi di atasnya. Nah, kalau kita bicara sebelumnya Web3 itu adalah salah satu contoh di mana nanti isinya adalah decentralized application banyak sekali, maka tentu saja membuatnya membutuhkan blockchain yang bisa diprogram. Dalam hal ini adalah Ethereum sebagai pionirnya, ya. Kemudian di Ethereum maka ada satu posisi atau satu single canonical komputer yang kita sebut sebagai Ethereum Virtual Machine atau disebut EVM, di mana kondisi di EVM itu adalah kondisi semua node di dalam Ethereum itu setuju terhadap kondisi tersebut, ya. Jadi kalau kita bayangkan semua orang bertransaksi, semua orang mencatat, semua orang aplikasinya dieksekusi, maka orang itu melihatkan itu sebagai satu single mesin, ya. Makanya kita sebut sebagai virtual machine. Mesinnya nggak ada. Mesinnya itu ada di awang-awang atau di cloud, ya. Kita sebut virtual machine karena kita seakan-akan mencatat dalam satu mesin yang kita sebut Ethereum Virtual Machine. Kalau saya punya program, orang lain punya program, di program kita saling berinteraksi, seakan-akan berinteraksi di dalam mesin yang sama, padahal sebenarnya mesinnya jauh berbeda, ya. Everyone who participate in the Ethereum network, setiap Ethereum node itu menyimpan kopi kondisi dari komputernya. Ya, semua akan menyimpan kondisi terakhir dari bukan komputernya, maksudnya komputer EVM tadi yang kita sebut sebagai virtual machine. Nah, di dalam Ethereum semua partisipan dapat membroadcast permintaan supaya komputer itu melakukan apa namanya sembarang komputasi, ya, sembarang komputasi. Jadi misalkan ini adalah EVM, ini mohon maaf nih, Bu. Nah, ini adalah user. Nah, user ngasih komen bentuknya bisa smart contract ke EVM, coba eksekusi program saya. User yang lain juga gitu, sama. Mereka akan request ke EVM untuk menjalankan program mereka, ya. Nah, kalau programnya sudah di jalan, maka kondisinya semua orang akan lihat hasilnya di sini. Ya, ya. Partisipan yang lain dapat melakukan verifikasi, validasi, dan meng-carry out atau execute, ya, komputasi tersebut, ya. Ini membuat perubahan kondisi dari EVM. EVM kondisinya akan selalu berubah. Kondisi terakhir itu yang akan dilihat oleh, ya. Yang memang EVM itu berkomitmen untuk mengeksekusi dan mempropagasi hasil perhitungan ke semua jaringan, ya. Ini memungkinkan pembuatan smart contract yang merupakan backbone dari banyak blockchain fitur pada Ethereum, ya. Nah, ini sejarah dari Ethereum. Jadi Ethereum itu kalau sejarahnya Bitcoin kita lihat berdirinya sekitar tahun 2009, ya. Kalau di Ethereum itu 2011 oleh Vitalik Buterin, ya. Jadi Vitalik Buterin memang apa namanya? Oh, sorry, berdirinya bukan 2011, berdirinya itu 2013 2014, ya. Jadi Vitalik Buterin pendiri Ethereum itu sudah terlibat di Bitcoin sejak tahun 2011. Tahun 2013 dia menuliskan idenya bagaimana kalau Bitcoin itu bukan hanya untuk transaksi tapi juga untuk melakukan eksekusi program, ya. Dan ini ide ini apa namanya dia sebarkan, ya, melakukan proses crowdsourcing, difunding oleh publik, ya, beberapa orang juga ber apa ya tertarik untuk ikut mengembangkan, ya. Kemudian tahun 2015 versi pertama dari Ethereum itu online. Jadi tahun 2013-14 itu pembentukan ide, brainstorming, ya, gimana supaya membuat blockchain yang lebih advance dari Bitcoin. Nah, kemudian tahun 2016, nah, ketahuan ada vulnerability, ada kelemahan di Ethereum sehingga ada orang yang hack 50 juta, ya, Ether, ya. Nah, karena ada hack ini, maka Vitali
pengen ya sudah kita upgrade aja langsung softwarenya. Tapi tentunya kalau kita upgrade software yang kita sebut sebagai hard fork, itu eh, orang yang tadinya punya uang jadi uangnya hilang catatannya gitu ya. Kan catatannya berubah ya. Sehingga terpecah menjadi dua. Yang satu menjadi Ethereum yaitu apa namanya yang sekarang ada, yang klasik, yang aslinya itu menjadi Ethereum klasik atau kita sebut sebagai ETC. Jadi beberapa orang ikut berubah, beberapa orang ya udah saya sekarang saja sekarang apa yang ada sekarang karena saya nggak mau kehilangan duit gitu ya. Karena kalau pindah berarti duit saya hilang gitu ya. Nah, tahun 2017 ternyata memang yang berkembang sangat luar biasa ETH ya. ETC peringkatnya jauh di bawah ya. Mungkin dekat 20-an lah ya. Sedangkan Ethereum sendiri market cap-nya udah nomor 2 setelah Bitcoin saat ini ya. Dan sampai sekarang tahun 2021 ETH itu menjadi second largest cryptocurrency ya, market cap ya, di belakangnya Bitcoin. Nah, bagaimana dengan masa depan Ethereum? Nah, saat ini Ethereum itu menggunakan POW ya, kita kemarin cerita POW menggunakan komputasi yang luar biasa ya. Dan ini tentunya merugikan ya sebagai bagian dari konsensusnya, merugikan dalam hal boros energi ya. Tapi secara security dia memang sangat kuat ya. Nah, sekarang sedang bergerak ke proof of stake. Nah, pergerakan ini sudah dimulai sejak tahun 2020-2021 ya. Jadi kalau Anda semua ingat proof of stake, jadi orang nggak perlu lagi butuh kuat-kuatan komputer, tapi hanya cukup butuh siapa yang stake atau uangnya paling banyak di dalam blockchain tersebut ya. Nah, ini expected to be complete 2022-2023. Saya terakhir nggak perlu detailnya lagi, tapi mungkin sekarang sedang proses ya. Belum finish ya, masih proses. Setelah di-upgrade, maka kita sebut sebagai Ethereum 2 atau ETH 2.0 ya. Ini significantly lebih cepat, lebih murah. Nah, sekarang Ethereum itu juga lebih mahal ya. Termasuk mahal ya. Sehingga eh, mahalnya Ethereum itu membuat perkembangan Ethereum agak sedikit terhambat ya. Karena orang mau bikin aplikasi di atas Ethereum, cost-nya akan sangat mahal ya. Dan yang terakhir dia akan menjadi lebih scalable, lebih apa namanya, lebih bisa mampu menghandle ratusan transaksi dalam ratusan bahkan ribuan transaksi dalam waktu bersamaan. Ya, Ethereum 2 known as Serenity designed to be launched in 3 phases. Ada 3 fase launching. Nanti kita bahas. Ya, tujuan utama dari upgrade ini adalah sebenarnya tujuan utama itu dari POW, POS itu bukan tujuan utama itu, walaupun POS sangat menguntungkan karena energi yang lebih ringan ya. Tapi yang paling utama adalah scalability-nya. Jadi eh, sekarang itu throughput ya, kemampuan atau capacity menghandle transaksi dari apa namanya dari Ethereum itu masih sangat rendah ya. Sekitar 15 transaksi per detik atau yang sekarang ya. Nah, ini kalau di-upgrade menjadi 10.000 ya, 10 of 1000 of transaction per second, puluhan ribu transaksi. Bisa 10.000, bisa 20.000, bisa 30.000 dan seterusnya. Dan mungkin bisa jutaan dengan solusi layer 2 ya. Layer 2 yang kita bicarakan minggu lalu ya. Memang tujuannya untuk meningkatkan scalability. Nah, apa bedanya Ethereum dan Bitcoin? Tadi saya sudah sebutkan sedikit, tapi kita bahas lagi. Yang pertama memang Bitcoin didesain untuk peer-to-peer transaksi, ya, hanya peer-to-peer transaksi. Dan ada solusi semacam namanya Lightning Network yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini digunakan untuk apa namanya mempercepat transaksi ya. Jadi tentunya Bitcoin itu bisa peer-to-peer dan dipercaya orang karena fully desentralisasi, ya. Dibandingkan dengan Ethereum ya, Ethereum itu masih nggak sekuat Bitcoin apa desentralisasinya ya. Kalau Ethereum bisa kita sebut sebagai platform ya yang didesain untuk membuat dan menjalankan desentralisasi application atau kita sebut sebagai dApps. Yang ini adalah decentralized application. Ya contohnya DeFi, game, metaverse itu adalah aplikasi-aplikasi yang memang butuh platform ya, butuh butuh blockchain untuk operasinya. Dan adanya penggunaan smart contract ya, sehingga fungsinya dia akan jauh lebih luwes ya dibandingkan Bitcoin ya.
Ethereum itu lebih cepat daripada Bitcoin dan akan semakin cepat setelah upgrade dari ETH 2.0 nanti muncul. Nah, di dalam Ethereum pada saat kita melakukan transaksi, kita kenal namanya biaya transaksi. Nah, biaya transaksi itu namanya gas fee, ya. Gas fee itulah berapa gas itu adalah seperti bensin lah ya. Berapa bensin yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu program. Semakin kompleks programnya, maka bensin yang diperlukan semakin tinggi. Artinya semakin mahal semakin mahal biaya apa namanya transaksinya, ya. Kemudian juga ada nilai nilai bensin sendiri juga kadang naik turun juga gitu ya. Jadi dari Ethereum eh, fee untuk melakukan transaksi itu tergantung dari kompleksitas dari smart contract, harga bensin atau harga gas gitu ya. Sedangkan di BTC dia tidak ada seperti itu. BTC itu optional. Tapi kalau kita kasih eh, apa fee yang lebih tinggi, maka waktu tunggunya di mempool itu akan jauh lebih cepat dibandingkan kita bayar yang lebih murah. Nah, biaya di apa namanya di Ethereum itu rekan-rekan bisa lihat video ini. Nanti silakan dicek ya di luar dari video ini. Nah, bagaimana komparasi yang lain? Contohnya aspek apa sih Bitcoin, apa sih Ethereum? Tentunya Bitcoin adalah uang, ya, sedangkan Ethereum adalah token, ya, token yang digunakan untuk transaksi dalam suatu platform, ya. Kalau currency itu berlaku umum di secara mendunia tidak tergantung platformnya. Inventornya namanya Satoshi Nakamoto, Ether ada beberapa orang dan orang-orangnya itu dikenali sampai sekarang masih ada. Satoshi Nakamoto kan kita nggak tahu siapa orangnya ya. Live-nya tahun 2009, Ether tahun 2015 ya. Eh, Kalau di Bitcoin supply dari uangnya itu adalah deflasi atau supply-nya itu terbatas. Sedangkan di Ether tidak ada batasnya, ya. Supply threshold-nya atau maksimal uang yang akan ada itu 21 juta. Sedangkan di Ethereum itu 18 juta tiap tahun. Karena memang orang mengembangkan aplikasi terus-menerus ya, nggak mungkin kita harus batasin apa namanya tokennya ya, karena orang butuh untuk bangun aplikasi ya. Unit terkecilnya namanya Satoshi, kalau di sini namanya Wei ya, yaitu namanya aja. Anda bisa lihat nanti satuannya berapa. Kemudian jumlah apa kemunculan ya produksinya dari Ethereum dari Bitcoin itu 6,25 saat ini. Setiap 4 tahun sekali atau 210 blok itu mengecil. Jadi sebelum ini nilainya itu sekitar 12,5 gitu ya. Sedangkan sekarang 6,25. Jadi orang kalau melakukan validasi dia akan dapat nilai Bitcoin sebesar ini. Ya. Nanti udah lewat 210 blok, lebih kecil lagi menjadi 3,12 gitu ya. Seperti itu. Kalau di Ethereum setiap pembuatan new block akan keluar 5 Ether ya. Digunakan kalau ini utility digunakan untuk pembayaran, kalau ini digunakan untuk membuat aplikasi ya. Harganya satu Bitcoin itu sekitar 40.000 dolar. Kalau ini satu Ether nilainya sekitar 3.000 dolar ya. Purpose-nya adalah membuat mata uang baru yang akan bersaing dengan emas dan juga bersaing dengan uang resmi pemerintah. Sedangkan Ethereum gunanya adalah kemampuan untuk memfasilitasi smart contract. Contohnya adalah misalkan kontrak dari lawyer, kontrak dari jual beli, ya, voting dan lain sebagainya. Itu memang sangat berbeda ya gunanya. Anda mungkin sampai di sini udah paham bedanya. Nah, fiturnya apa aja dari Ethereum? Ya, tentunya smart contract. Ya, nanti kita akan bahas sedikit ya. Smart contract itu digunakan untuk membuat NFT. Ya, Anda semua udah tahu NFT ya. Membuat dApps, Decentralized Application, DAO, ya, dan struktur-struktur yang lain. Nah, videonya ada di sini. Ya, nanti Anda bisa cek tentang smart contract. Nah, gambarannya eh, smart contract adalah
kontrak yang ditaruh di dalam blok ya, di blockchain, kemudian blok itu tentunya kalau sudah di dalam blockchain dia immutable, dia tamper proof ya, dan dia transparan ya. Begitu ada input terhadap kontraknya, maka dia men-trigger output secara langsung ya. Misalkan setiap kali orang sudah kasih uang, maka outputnya adalah uh, rilis barangnya karena orang itu sudah beli. Jadi barang ini milik orang itu ya. Atau misalkan setiap kali uh, uh, bayar pajak, maka dipotong berapa persen, ya otomatis ya. Nah, kita bayangkan kalau ini diimplementasikan di Web3, wah, kita akan bisa membuat kontrak kecil-kecil yang tidak bisa berubah ya. Saya bisa melakukan kontrak dengan orang lain secara peer to peer. Nah, saya bisa lihat kontrak asuransi saya bisa kontrak yang lain, saya bisa lihat kontrak gaji saya ya. Dan ini akan berlaku general ya. Contohnya artis bisa tahu kalau lagu saya apa namanya dimainkan orang, maka orang itu bayar, maka bayarnya itu dibagi ke artis itu secara sesuai apa yang ada di kontrak ya. Nggak ada lagi apa orang yang jadi middleman gitu ya. Nah, ini ada contoh gambar bagaimana smart contract bekerja. Ini contohnya adalah ini ada di buku token ekonomi ya. Di sini kita lihat Bob pengen menjual mobilnya ya. Bob pengen menjual mobil dengan apa namanya blockchain address-nya ya, kita kasih address blockchain-nya ya, menggunakan smart contract ya. Smart contract-nya isinya jika ini harganya 20, jika ada orang yang memberikan uang 20.000 ke blockchain. Oh sorry, ini blockchain address-nya adalah walletnya Bob ya. Jika ada uang 20.000 masuk ke dompet saya, ke dompetnya Bob maksudnya itu ya, maka otomatis ya mobil yang punya ID sekian ya dan akses ke kunci mobilnya atau kunci garasinya, maka eh, grand akses ke kunci garasinya eh, seperti ini diberikan ke orang yang membeli ya. Orang yang membeli namanya kebenaran ini harusnya kosong ya, nama orangnya Alis ya, kebenaran Alis pengen beli mobilnya si Bob. Jadi ini ada kontrak ya, Bob nulis di kontrak, kemudian Alis melihat kontrak itu dan memberikan apa namanya pembayarannya, maka Alis akan dikasih akses ke garasinya mobil dan sekalian mobilnya. Dan uangnya Alis tentunya sudah dipindahkan ke dompetnya Bob. Nah, nah tentunya smart contract bukan hanya memberikan eh, apa namanya perintah itu, dia juga akan memverifikasi apakah eh, Bob itu beneran pemilik mobil, ya, apakah Alis beneran punya duit, gitu ya. Nah, kalau semuanya sudah kondisinya sudah terpenuhi, maka Alis otomatis dapat akses code ke garasi, garasi mobil, dan kemudian menuliskan bahwa pemilik baru dari mobil ini ya 73849Z itu adalah Alis, sedangkan Bob uangnya bertambah 20.000 dan Alis uangnya berkurang 20.000. Anda bisa bayangkan ya, ini ya mungkin bayangnya nggak harus mobil, tapi kepemilikan apa aja gitu ya. Nah, yang kemudian nomor 5, ya di sini nomor 5 ya. Nomor 5, Bob akan meninggalkan mobilnya di garasi, ya. Kemudian nomor 6, Alis akan mengambil mobil itu karena memang Alis pemiliknya, ya. Ya, misalkan ada suatu orang pencuri gitu ya, pengen mengambil gitu ya. Ya bisa aja dia mencuri gitu ya. Tapi pada saat diverifikasi, oh pencuri itu yang bukan bukan pemilik mobil 1384749Z, pemilik mobil 13849Z itu adalah Alis, bukan si pencuri atau si C tersebut. Ya, nah itu gambaran singkat ya. Mungkin ini simple ya, tapi rekan-rekan bisa bayangkan implementasinya akan luar biasa di dunia digital. Nah, kemudian kita akan lihat EVM atau tadi Ethereum Virtual Machine, Ethereum Virtual Machine dan integrasi dengan layer 2 ya. Jika kita bayangkan Ethereum Virtual Machine itu sebagai komputer besar
yang memverifikasi dan menghubungkan semua ETH node, ya, maka semua processing atau perubahan yang dilakukan di Ethereum, nah, maka EVM akan kompatibel blockchain, eh, akan menjadi kompatibel blockchain, dan blockchain yang terkonek di situ itu bisa bekerja dengan EVM. Artinya gini gambarannya. Jadi ya kalau orang bisa bekerja di EVM itu, apapun jenis blockchainnya, asal dia bisa menambahkan, menerima status terakhir, maka dia namanya kompatibel dengan EVM. Jadi kenapa ini penting? Karena EVM itu bukan hanya Ethereum, ada juga blockchain-blockchain lain yang kompatibel dengan EVM, ya, bisa menuliskan ke EVM misalkan. Nah, ini juga memungkinkan blockchain lain bekerja sebagai layer 2, ya, paralel dengan ETH. Kita ingat layer 2 memang tujuannya supaya prosesnya itu dikumpulkan dulu, lebih murah dan lebih cepat, ya. Dan juga bisa menggunakan fitur ETH, dan juga bisa mengkonvert aset yang menggunakan tools-tools yang ada. Ya, misalkan di dalam Ethereum, aset saya, eh, misalkan saya punya blockchain lain, saya punya aset, kemudian kita convert ke Ethereum. Nah, jadi aset saya itu sekarang dituliskan di Ethereum. Nah, banyak sekali programmer atau terutama blockchain developer itu sudah comfortable menggunakan Solidity. Ya, kemungkinan sudah diajarin ya di lab, ya, atau Solidity Programming Language, dan merupakan basic dari smart contract Ethereum. Jadi kalau kita bikin blockchain yang EVM kompatibel, maka kita akan mudah mencari orang developernya, ya. Jadi penting untuk sekarang kalau program kita itu EVM kompatibel, ya. Tapi tidak semua blockchain itu mengambil jalur seperti ini. Beberapa orang pengen bikin berbeda karena pengen lebih canggih lagi dari Ethereum, ya. Jadi nanti kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Nah, ini contohnya yang kompatibel. Ada Avalanche, ya, ada Ethereum, ada BSC dari Binance, ya, ada Phantom, ada Tron, ada Polygon, ya. Beberapa ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi dan memang lebih mudah karena kita bisa gunakan Solidity dan bisa mengembangkan smart contract berdasarkan template-template yang sudah banyak ada di luar, ya. Nah, bagaimana yang nggak kompatibel? Nggak kompatibel itu contohnya Solana, ya. Memang Solana dia sangat cepat, ya. Kemudian Luna, ya, dan Cardano. Cardano itu memang dia security-nya jauh lebih canggih dari Ethereum. Tapi ini contoh-contoh lebih baru dari Ethereum, ya. Jadi belum adopsinya belum banyak, dan untuk mengembangkan mencari developer juga belum banyak. Bagaimana Ethereum bekerja? Nah, bagaimana Ethereum bekerja itu nanti Anda bisa lihat di video ini, ya. Tapi secara umum kita lihat tabel ini, em, contohnya ini release date-nya tadi kita udah bicarakan, ya. Kemudian dulu langsung ada Genesis block mine, ya. Jadi dia langsung menuliskan di blockchain-nya kalau ini pakai presale, ya. Kemudian total coin supply-nya itu limited, ini unlimited, ini pakai POW, ini pakai POW, sebentar lagi adalah POS. Penggunanya digital currency, ini adalah digital currency dan smart contract, ya. Jadi cryptocurrency, crypto aset tuh di sini lebih lengkap, ya. Scalable ini tidak, ya, tidak scalable, ya. Ini Ethereum scalable, ya. Miningnya Bitcoin bisa menggunakan miners dari salah satu mesin dedikasi untuk blockchain, ya, contohnya ASIC miners, ya. Untuk Bitcoin, sorry. Sedangkan Ethereum biasanya pakai GPU, ya. Ini algoritmanya juga berbeda, ya. Proses pembentukan satu blok itu 9 sampai 10 menit, jadi agak lama. Ini cuma 12 sampai 14 detik, ya, untuk Ethereum. Nah, apa keuntungan membangun aplikasi dengan menggunakan Ethereum? Kenapa harus pakai Ethereum untuk bangun blockchain application? Yang pertama memang developernya lebih mudah, lebih banyak, ya. Begitu mudah kita bisa buatkan fitur dan tools dari ETH, karena ETH memang de facto itu paling banyak, ya, apa namanya, penggunanya, ya. Eh, jadi kemudian bisa diintegrasikan dengan ETH-ETH yang lain, project yang ETH yang lain yang memang sudah banyak, ya.
Easier to get list or exchange. Jadi kita bisa tukar menukar aset kita dengan mudah karena exchange juga pakai EVM compatible ya lebih mudah. Nah, kalau cons-nya apa kerugiannya? Jadi kita ya dipaksa menggunakan Ethereum. Memang saat ini kayak mengerucut ya konvergen ke Ethereum ya. Jadi pengembangannya juga akan limited seperti itu aja. Kita masih ingin hal-hal yang lebih canggih lagi, kita akan terbatas hanya pakai Ethereum yang kemampuannya ya segitu-segitu aja gitu ya. Dan tentunya akan memperkuat ekosistem ETH, tapi tidak yang lain. Contohnya tadi kita lihat ada Solana, ada apa namanya tadi Cardano yang bagus juga, tidak begitu besar ya karena apa namanya pengembangnya sudah banyak kan di sana di Ethereum ya. Jadi ini ada beberapa blockchain yang mulainya tidak kompatibel dengan EVM, ya contohnya Polygon dan lain sebagainya itu tidak kompatibel dengan EVM awalnya. Kemudian mereka gunakan tools tertentu untuk menjembatani atau terhubung dengan apa ETH ekosistem. Ini penting ya buat mereka untuk exposure yang lebih besar ya. Jadi kalau Anda punya sesuatu project yang adaptasinya rendah, sebaiknya Anda adopsi ke tempat yang besar ya. Oke. Next. Nah, Ethereum timeline-nya seperti apa? Nah, ini timeline untuk future Ethereum. Seperti kita ketahui, Ethereum akan masuk ETH2 dan menggunakan POS, Proof of Stake, ya. Nah, ini timeline-nya ada fase 0, launching Beacon Chain, kemudian launching Sharding, ya. Kemudian chain-nya merge tahun 2023, kemudian fully functional as apa POS, ya. Nah, ini memindahkan blockchain itu dari PUB dan ke POS itu tidak mudah ya. Tadinya orang itu harus pakai komputer, sekarang tidak harus pakai komputer kan jadi bingung ya komputer-komputernya mau digimanain ya. Harus ada persiapan juga ya. Ya. Nah ini contohnya gini. Nah, ini saat ini yang tadi kita bilang sekarang pakai proof of work yang warna merah. Kemudian ada beacon chain. Beacon chain itu apa berjalan beriringan ya. Kemudian transaksinya EVM tadi ada di sini. Sampai suatu merging ya suatu saat merging mekanisme di beacon chain yang kita ajak orang untuk melakukan POS itu akan diadopsi. Yang lama ini akan di apa eh, cara lama tidak akan diteruskan menggunakan PUB tidak akan diteruskan. Tapi transaksi, aplikasi, wallet, jumlah aset yang dipunyai diharapkan eh, apa berpindah secara smooth sehingga tidak ada orang yang akan kehilangan aset ya gara-gara perpindahan ini. Sharding ini digunakan untuk meningkatkan kemampuannya karena distributed computing ya. Jadi ini tiga tadi ya, beacon chain, sharding, dan docking ya. Ini finalnya. Nah ini ada info lagi ya. ETH2 is in the transition process of proof of stake. Beacon chain launch 2021 ya tadi 2020 ya. Follow by shard chain supaya meningkatkan kemampuan eh, apa scalability-nya ya di 2023. With ETH 2.0 underway, perubahan itu sedang berjalan, maka scaling conversion ya conversion ada ya. Shift to the development with roll up ya, bagaimana pembentukan pengembangannya roll up dan scaling solution. Kita minggu lalu sudah bicara roll up, bagaimana roll up itu bekerja supaya tidak perlu dituliskan satu-satu di dalam mainnetnya. Ada beberapa project Optimism, Matter Labs, L2 scaling yang lain saat ini mengalami momentum yang luar biasa karena banyak orang, terutama pengembang aplikasi, kemudian juga perusahaan-perusahaan berbasis blockchain ingin mempunyai immediate scaling. Ya, pada saat sekarang gasnya dari proses Ethereum itu harganya masih mahal. Jadi kita kita harus cari scaling yang optimal. Kalau enggak, kita harus bayar satu-satu. Setiap transaksi kita masukin, itu akan mahal. Ya. Nah, ETH2 itu sampai 100K, tadi udah bilangnya million ya. Ya mirip-mirip lah ya. Nah, ini gambarannya ada main chain, ya, ada beacon chain, kemudian ada sharding chain supaya scalable, dan
execution layer atau EVM di sini. Nah, ini beacon chain. Eh, Beacon chain tadi saya udah bicara dikit ya, tapi detailnya di sini. Bring proof of stake to the Ethereum network. Bagaimana mekanisme proof of stake itu kita kenalkan sedikit-sedikit ke dalam Ethereum ya. Ini intinya memisahkan POS dari uh, apa old Ethereum blockchain atau ETH1 atau yang menggunakan POW ya. Dimulai dari November 2020 ya, dengan deposit contract in which people could lock Ether ya, orang menyimpan Ethernya eh, selama mereka berjalan di dalam beacon chain. Jadi mereka melakukan transaksi di beacon chain ya, tapi kan nggak pakai POW di situ. Jadi caranya adalah orang locking Ethernya. Nah, ini sebagai stake ya nanti. Nah, deposit Ether will remain lock off on their own separate subnetwork while until being merged with the main Ethereum chain few years down the line. Jadi mereka nanti akan kembali uangnya. Ya selama mereka aktif melakukan transaksi itu akan tetap di lock di beacon chain. Ya. Kemudian kedua sharding. Sharding itu kita harus tahu di computer science itu suatu teknik untuk memisahkan database di tempat yang terpisah-terpisah ya di beberapa server ya. Sama seperti Ethereum ya. Nah, fase ini kita akan lihat blockchain akan dibagi-bagi, blockchainnya Ethereum dibagi menjadi 64 pecahan atau shard. Ya. Pecahan-pecahan ini bekerja bersama-sama dengan beacon chain. Jadi saat bersamaan, beacon chain POS, sharding adalah apa namanya distributed. Ya. Beberapa kalau ini adalah sudah selesai diimplementasikan, maka beberapa efek akan dihasilkan. Ya. Yang paling jelas adalah peningkatan kapasitas network ya. Kalau peningkatannya sampai meningkat 100 kali di sini dibilang ya. Seperti yang kita tadi lihat ya, kemampuan menghandle transaksi jauh lebih besar lagi. Sharding juga akan mengurangi load komputasi ya, memungkinkan apa komputer-komputer yang lebih rendah speknya seperti laptop atau phone atau handphone untuk menjadi klien Ethereum ya. Jadi tidak perlu komputer-komputer canggih ya. Ya, beyond making Ethereum more generally portable ya. Jadi Ethereum akan menjadi lebih portable dan accessible. Dan ini juga membuat network itu berkurang ketergantungannya terhadap intermediary ya, data center, hosting service ya. Jadi nanti semua orang pakai komputer-komputer kecil bisa menjadi node-node-nya Ethereum, tidak perlu harus di komputer besar yang mahal gitu ya. Jadi kontribusi untuk more efektif desentralisasi. Dengan cara ini desentralisasi akan diharapkan menjadi jauh lebih efektif. Sorry, ini saya. Nah, docking itulah versi final, kondisi finalnya ya. Pada saat beacon ya POS dan ETH atau apa jalur yang blockchain yang sekarang itu merge ya. Essentially, the ETH2 Beacon Chain will become the real Ethereum blockchain. While ETH1, Ethereum yang lama, menjadi uh, shard, another shard, ya, tempat yang lain ya. At this stage, Ethereum will be fully fledged high scalability proof of stake blockchain. Jadi ini sangat luar biasa nanti ya. Scalability-nya tinggi dan bonusnya proof of stake. Mining will no longer required at this point, tidak perlu orang lakukan mining lagi, jadi komputer-komputer miners akan tidak lagi digunakan, sehingga miners akan meninggalkan komputer mereka dan melakukan investasi ke staking yang lebih cost efektif, terutama nanti karena staking jadi besar-besaran apa kapital yang akan digunakan untuk menjamin transaksi itu terjadi. Kemudian perpindahan ini membuat blockchain Ethereum menjadi faster, safer, dan easier to use. Ya, jadi general public akan mudah mengadopsi Ethereum ini. Ini juga menjadi bagus untuk Ethereum, akan menjadi tempat membuat tempat yang menarik, more user, more application, sehingga
ekosistemnya akan menjadi lebih besar. Jadi kemudian perubahan ke proof of stake juga merubah eh, apa proses ekonomi dari blockchain itu sendiri. Kalau dulu kan pakai POW ya, mining dan sebagainya. Functionality itu terus basic interest rate into the economic of network, measure the return generated by staking Ethereum. Jadi ya mungkin kita kasih kita stake sebanyak-banyaknya, ya kayak kita melakukan deposito dan lain sebagainya kan uang kita simpan kita dapatkan interest ya. Jadi tidak disimpan terus uangnya nggak bisa diapa-apain rugi juga ya. Nah, mungkin kita akan lihat ada ide-ide seperti itu ke depannya. Jadi ETH2, Ethereum 2, staking di Ethereum 2 presumed to serve as benchmark for measuring return for DeFi yield application and other tools. Jadi mekanisme proof of stake seperti tadi ya. Saya simpan duit. Kalau saya simpan duit, saya berhak melakukan staking, saya berhak melakukan verifikasi. Saya punya vote di dalam governance dari network, dan saya juga dapatkan return. Nah, ini digunakan juga. Bagaimana kalau ini digunakan untuk di finance ya, di decentralized finance kita juga lihat eh, orang melakukan stake itu sebenarnya stake itu oleh DeFi dipindahkan untuk dipinjamkan ke orang lain sehingga dia bisa mengembalikan interest. Tapi proses itu semua diotomasi menggunakan smart contract ya, bukan menggunakan orang ya, otomatis dengan smart contract. Mulai dari pertemuan, mulai dari stakingnya, mulai dari kecocokan ya, kecocokan untuk melakukan transaksi. Nah, itu diatur oleh smart contract. Nah, kemudian bagaimana EVM dan kompetitornya? Nah, ini ada eh, compatible chain yang dengan EVM. Pertama adalah Binance, ya. Dia faster and cheaper than Ethereum. Tentunya dia lebih cepat, lebih murah eh, dari Ethereum. Tentu, tapi dia adalah less desentralisasi karena dia memang nempel ke Binance Exchange, ya, dengan menggunakan POA, proof of authority. Apakah dia punya otoritas lebih nggak untuk menjadikan dia eh, penting di dalam governance dari blockchain. Nah, ini tentunya jelas less desentralisasi karena dia menggunakan Binance menggunakan proof authority ya. Semakin punya authority maka dia semakin punya kekuatan tinggi ya. Many uh, usernya banyak sekali, dan Binance itu adalah world largest exchange. Hampir semua orang pemain game, DeFi, investor, dan risk taker semuanya menggunakan Binance ya. Bahkan toko kripto juga salah satu kepanjangan Binance di Indonesia ya. Kemudian ada Matic ya. Matic itu faster dan cheaper dari BSC ya. Jadi lebih lebih lagi lebih cepat dan lebih murah lagi, dan lebih desentralisasi. Ya, ini jauh lebih eh, lebih cocok di blockchain-nya ya. Tapi kadang-kadang orang lebih suka yang nggak terlalu desentralisasi ya. Dia tidak terlalu populer dan less stable ya. Dia menggunakan proof of stake ya. Kemudian Avalanche ya. Avalanche atau Avax itu lebih cepat lagi dari Matic dan lebih murah lagi dari BSC. Tapi lebih mahal dari Matic, antara Matic dan BSC. More desentralisasi ya, dengan fokusnya eco-friendly, populer di DeFi project dan menggunakan POS. Jadi biasanya kalau DeFi dia banyak menggunakan EVAC ya, kita biasanya juga udah kita coba contoh bagaimana mereka menggunakan efek Avalanche ya. Kompetitor tadi ada Cardano ya, kemudian ada Solana ya, tadi kita udah ceritakan ya. Mungkin di sini eh, banyak ya, di sini dia peer review ya, info steady progress. Jadi ini banyak sekali saintis ya dan mathematician yang mengembangkan Cardano ini ya, dan cukup canggih teknologinya di belakangnya ya, dan sangat berkembang terutama di Afrika, dan dia sangat dibandingkan ETH jauh lebih cepat dan lebih murah ya. Cuman dia memang
ETH kan lebih terkenal ya. Solana eh, cheaper dari Cardano dan ETH tapi kurang stabil ya. Dia kuat sekali ya sampai 65.000 transaksi per detik ya. Ya. Oke, ini ya. Dia menggunakan proof of history. Jadi sebenarnya sama dengan proof of stake tapi ada timelinenya. Siapa yang duluan eh, punya apa? Stake yang lebih besar ya. Jadi dia melihatkan timeline dari kepemilikan itu. Ada Lunatera, Lunatera mungkin beberapa saat yang lalu Anda tahu project stablecoin-nya mengalami kehancuran, ya bahkan mungkin pemiliknya baru-baru ini ketangkep ya. Ada juga Algorand yang sangat berkembang juga. Nah ini ada beberapa istilah ya. Kita kenal proof of stake, saya mungkin nggak bicara banyak ya. Proof of story, ya, jadi dia sequence computation that can provide way to cryptography verify passage of time between two event. Ya, proof of story makes sure that blockchain is extremely fast, but at the same time it keeps security top notch and the network decentralized, but it is eksperimen. Ya, jadi ini masih belum banyak digunakan di produksi. Ya, ada proof of authority instead of token. Jadi network participants stake their identity. This mean validator in POA system are known entities that put their reputation on the line, the right to validate the block. Jadi ya, uh, misalkan ada Binance, jadi pilih orang-orang untuk melakukan menjadi adminnya lah seperti itu ya. Kemudian ada delegated proof of stake, ini cukup terkenal juga ya. Delegated proof of stake type of blockchain consensus protocol allow user to stake their coin to vote various delegate. Once these delegates have been elected, they are able to make critical decision that apply to the whole network. Jadi misalkan Anda punya Anda menjadi pemegang stake besar ya, tapi Anda nggak mau melakukan prosesnya, Anda bisa pilih orang lain ya, menjadi delegasi Anda untuk mengambil keputusan atas nama Anda ya. Nah, tentunya Ethereum interaksi di blockchain kita harus punya wallet ya. Mungkin sudah bicarakan juga di lab ya. Uh, Berinteraksi sebagai media penyimpan identitas dan juga penyimpan aset ya. Nah, ini salah satunya adalah MetaMask. Saya yakin hampir semua bisa menggunakan ya. MetaMask bisa diinstal di uh, uh, ekstensi di Chrome di komputer maupun sebagai mobile application ya. Ini caranya ada di sini ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana saya mengkonekkan MetaMask ke Uniswap. Uniswap itu adalah aplikasi DeFi ya. Tentunya Anda untuk masuk ke involve supaya nanti involve di DeFi activity, Anda harus punya identitas. Nah, identitas Anda MetaMask. Nah, Anda bisa memasukkan apa? Mendaftarkan wallet Anda dalam hal ini MetaMask ke Uniswap ya. Ini Anda nanti bisa lihat di sini ya. Dan yang terakhir, using Etherscan. Jadi, saya tidak akan menemukan di sini ya. Nah, nanti Anda lakukan sini. Jadi, Etherscan itu adalah kumpulan semua transaksi. Jadi, Anda bisa melihat transaksi tentang NFT, tentang DeFi, tentang uang, ya. Anda bisa cek semuanya di sini, ya. Etherscan, ya. Baik, itu aja yang ingin saya sampaikan hari ini. Eh, Kuliah kita pertemuan ke-6. Nanti kita ketemu lagi di kelas, ya. Dan Anda bisa bertanya atau berdiskusi mengenai apa yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, saya tutup hari ini.